Hai guys, welcome back to our YouTube channel. Ketemu lagi sama aku Aki. Kali ini aku akan ngebahas tentang 6 sifat basic dari toxic person. Well guys, sebenarnya ada banyak banget sifat-sifat dari toxic person atau toxic people ini. Kayaknya aku nggak bisa ya guys untuk menjabarkan ke semua sifat-sifat toxic itu. Jadi kayaknya aku cuma bisa bahas 6 sifat basicnya aja ya guys. Yang pertama, the controller. The controller ini maksudnya orang-orang yang suka ngatur ya guys. Jadi mereka tuh suka ngatur-ngatur kita, apapun yang kita lakuin itu salah bagi mereka gitu. Kayak gini ya, misalnya kita mau melakukan kegiatan A. Jadi menurut toxic person ini atau toxic people ini, kegiatan B jauh lebih bagus daripada kegiatan A gitu. Padahal kan yang tahu kegiatan baik menurut kita kan ya diri kita sendiri. Jadi mereka itu, the controller itu mereka suka ngatur-ngatur orang yang ada di sekitarnya, menganggap apa yang dilakukan oleh orang lain itu tidak benar atau tidak bagus. Jadi mereka hanya menganggap diri mereka lah yang paling benar gitu. Padahal kan nggak bisa kayak gitu ya guys. Yang kedua, the narcissist. Maksud dari the narcissist ini adalah orang-orang yang menganggap diri mereka jauh lebih baik daripada orang lain. Jadi mereka itu kayak kurang empati gitu guys sama keadaan atau perasaan orang lain gitu. Jadi mereka kayak menganggap diri mereka yang paling hebat dan yang paling bagus. Aduh, paling gak enak banget guys kalau dealing sama the narcissist person ini. Ini menurutku tipe toxic person yang paling gak enak kalau dealing dengan mereka. Yang ketiga, the energy vampire. Maksud dari tipe toxic person, the energy vampire ini adalah mereka yang suka membuli, menghina, atau merendahkan orang-orang di sekitarnya. Jadi mereka itu menganggap diri mereka yang paling hebat dan paling bagus di antara orang lain yang di sekitarnya. Well, ini benar-benar gak baik ya guys. Karena seperti namanya tadi, the energy vampire. Mereka itu toxic people yang bertipe vampire ini, mereka suka menghisap energi positif dari kita, orang-orang yang ada di sekitarnya gitu. Well, menurut aku nggak banget ya kalau kita dealing sama mereka. Jadi kita tuh suka murung, suka sedih gitu, karena kita selalu dibully, direndahkan, atau bahkan dilecehkan sama mereka gitu. Jadi energi positif kita semuanya terkuras oleh mereka. Enak banget kan guys? Yang keempat, the drama magnet. Maksud dari tipe toxic person or toxic people, drama magnet ini adalah mereka yang suka atau mencintai drama. Jadi kayak gimana ya, kayak drama king dan drama queen gitu guys. Jadi masalah kecil bisa jadi besar kalau di hadapan mereka gitu. Jadi ya sebenarnya kalau ada masalah sepele ya dilupain aja atau ya diperbaiki aja. Ini kalau ada masalah kecil mereka langsung ngebesarinnya atau menganggap itu benar-benar serius. Well, the drama magnet ini benar-benar gak baik ya guys. Jadi hidup kita yang biasa-biasa aja atau yang gak ada apa-apa gitu ya, yang gimana ya, yang gak ada masalah gitu. Jadi kalau deket sama mereka itu jadi apa-apanya seperti ada masalah, apa-apanya seperti ada yang gak seret gitu. Jadi ya benar-benar bikin capek hati deh kalau dealing sama the drama magnet ini. Yang kelima, the green eye. Maksud dari the green eye ini ya bukan ya kayak butuh hijau ya guys, yang matanya hijau gitu. No, not like that. Maksud dari the green eye ini adalah tipe-tipe toxic person atau toxic people yang suka menyalahkan orang lain, yang suka iri dengan pencapaian atau achievement orang lain. Jadi ya mereka itu suka menganggap kalau pencapaian orang lain itu nggak lebih dari mereka gitu. Mereka juga tipe orang yang
playing victim atau suka merasa jadi korban gitu. Jadi kalau kita berada atau dealing dengan mereka tuh suka playing victim gitu ya guys ya. Jadi mereka tuh nggak mau disalahin, mereka selalu menyalahkan gitu. Aduh, bener-bener deh, nggak banget kalau dealing sama the green type ini. Yang terakhir, yang keenam, the compulsive liar. Maksud dari the compulsive liar ini adalah tipe toxic person or toxic people yang suka berbohong, suka memanipulasi keadaan. Jadi membuat seolah-olah mereka itu yang paling benar, orang lain itu salah gitu. Jadi ya mereka itu suka gimana ya? Suka menyalahkan atau menganggap orang lain itu salah gitu ya. Ya, you know lah what the meaning of manipulation. Jadi semua yang dibilang atau dikatakan oleh mereka itu adalah bohong. Jadi mereka suka membesar-besarkan masalah, suka membesar-besarkan suatu kejadian yang nggak perlu dibesar-besarin. Oh my god. Bayangin guys, aku udah ngerasain dealing sama one person, satu orang dengan sifat keenam-enamnya. Sifat dari tipe toxic person itu yang aku sebutkan tadi. Bayangin aja satu orang punya 6 sifat toxic itu. Kebayang nggak sih guys betapa capek dan terkurasnya energi aku pada saat dealing sama orang itu. Well, hingga suatu hari aku sadar bahwa this is not good for me, this is not good for my mental health. Well, aku putusin untuk nge-cut dia dalam hidup aku. Well, itu seperti blessing banget guys, nge-cut toxic person itu. Jadi kayak gimana sih ya? Ibarat ada badai gitu ya. Ada badai yang mengguncang sebuah kota gitu ya. Di awan gelap tiba-tiba nge-cut toxic person itu. Ibaratnya kayak badai itu hilang, pelangi muncul, mentari muncul, dan hidup aku tuh benar-benar terasa cerah dan bebas banget guys. Well, kalau kalian dealing sama toxic people atau toxic person, aku saranin buat kalian untuk menjauhi orang-orang tersebut. Ya nggak langsung sih guys, pelan-pelan aja. Hari demi hari, tahap demi tahap. Lama-lama kalian akan terbiasa tanpa mereka dan mereka pun akan terbiasa tanpa kalian gitu. Ingat guys, kesehatan mental kalian itu jauh lebih penting dari apapun. Jauh lebih penting dari apapun. Jangan biarkan kalian termakan hati atau merasa tertekan gitu selama dealing sama mereka. Well, gimana ya guys? Aku pernah baca di sebuah artikel gitu. Ada seorang cowok dari Cina, dari Cina ya. Dia itu dealing sama toxic person, dan toxic personnya ini merupakan pacarnya sendiri. Jadi pacarnya ini suka nyuruh dia untuk bunuh diri atau suka membuli dia gitu. Hingga pada saat si cowok ini sudah gitu ya, dia beneran bunuh diri guys. Bayangin nggak, dia beneran bunuh diri, terjun dari lantai. Di lantai berapa ya? Kalau nggak salah dari lantai yang tinggi, dari gedung yang tinggi gitu. Terjun dari gedung sampai akhirnya dia tewas gitu. Bayangin, bodoh nggak sih? Bodoh. Jadi ya ingatlah guys, sayangi diri kalian sebelum kalian sayang sama orang lain gitu. Ingat, kesehatan mental kalian itu nomor 1, lebih dari apapun. Lebih baik kalian sendiri daripada harus dealing sama orang yang kayak gitu ya guys. Oke, itu aja pesan dari aku. Terima kasih sudah nonton videoku dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami ya guys. Kami akan selalu berusaha bikin konten-konten yang menarik dan berkualitas selanjutnya. See you guys.